Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Lonika Intan Permatasari dengan NPM 2303050041. Dosen pengampu Dr. Rasidi, Magister Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Magelang. Nomor 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dibedakan menjadi 3, bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam meliputi tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan banjir. Bencana non-alam meliputi wabah penyakit, pandemi, dan pencemaran lingkungan. Sedangkan bencana sosial meliputi konflik sosial dan tindakan teroris. Nomor 2. Menurut saya, semakin tinggi bahaya dan kerentanan, serta semakin rendah kapasitas, maka risiko bencana semakin besar. Sebaliknya, semakin tinggi bahaya dan kerentanan, serta semakin tinggi pula kapasitas, maka risiko bencana semakin rendah. Nomor 3. Wilayah yang rawan gempa bumi dan tsunami antara lain Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nomor 4. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik antara Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berada pada kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yang dimana memiliki beberapa gunung api aktif sehingga sering terjadi gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Keadaan geografis tersebut menjadikan bahwa pendidikan mitigasi bencana sangat penting diterapkan di sekolah dasar, agar peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan terhadap bencana sejak dini. Nomor 5. Perbedaan mitigasi bencana struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural meliputi pembangunan fisik seperti rumah tahan gempa, tanggul, bendungan, dan jalur evakuasi. Sementara mitigasi non-struktural melalui sosialisasi, pelatihan, dan simulasi kebencanaan. Nomor 6. Salah satu bentuk pengurangan risiko bencana di lingkungan pendidikan yaitu Sekolah Siaga Bencana atau SSB. Nah, program ini bertujuan untuk membangun sekolah yang aman dengan menyediakan keselamatan, pelatihan warga sekolah, simulasi kebencanaan, serta integrasi materi mitigasi kebencanaan ke dalam pembelajaran. Guru juga dapat memanfaatkan kearifan lokal seperti gotong royong, pengetahuan masyarakat terhadap tanda-tanda alam, atau rumah adat tahan gempa sebagai sumber belajar. Nomor 7. Bencana dapat menimbulkan dampak psikologis pada anak usia sekolah dasar, seperti rasa takut, cemas, sedih, rasa kehilangan, dan sulit berkonsentrasi. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi trauma. Gejala trauma yang dapat diamati antara lain, anak sering menangis, mudah terkejut, sulit tidur, menarik diri dari sosial, dan takut ditinggal oleh orang tua. Oleh karena itu, anak memerlukan pendampingan dari guru, orang tua, dan lingkungan sekitar agar pulih secara bertahap. Nomor 8. Trauma healing merupakan upaya membantu anak mengurangi trauma akibat bencana agar kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti bermain, menggambar, mewarnai, bercerita, dan bernyanyi. Mengingat siswa SD berada pada tahap operasional yang konkret, maka kegiatan itu harus yang menyenangkan, nyata, dan sesuai dengan
Karakteristik perkembangan anak. Nomor 9. Sekolah berperan sebagai pusat edukasi kebencanaan dengan melaksanakan pembelajaran mitigasi bencana, simulasi evakuasi, penyusunan jalur evakuasi, serta bekerja sama dengan BPBD, Puskesmas, PMI, dan masyarakat sekitar. Nomor 10. Sebagai guru SD, saya akan menggunakan pembelajaran berbasis project based learning, di mana siswa membuat poster mitigasi bencana atau video edukasi sederhana. Saya juga akan mengadakan simulasi bencana yang melibatkan orang tua, masyarakat, dan BPBD agar siswa memperoleh pengalamannya langsung. Selain itu, saya juga akan mengajak masyarakat berbagi pengalaman terhadap bencana dan menanamkan nilai gotong royong. Dengan strategi tersebut, pembelajaran menjadi lebih menarik, kontekstual, dan mampu membangun budaya sadar bencana sejak dini. Nomor 11, menurut saya, muatan kebencanaan dalam capaian pembelajaran tersebut sudah cukup merepresentasikan esensi pendidikan mitigasi bencana. Akan tetapi, dalam kurikulum Merdeka, pendidikan mitigasi bencana belum menjadi mata pelajaran tersendiri, tetapi dapat diintegrasikan ke dalam beberapa mata pelajaran seperti IPAS, Bahasa Indonesia, PPKN, dan P5, atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Guru perlu menganalisis capaian pembelajaran, kemudian menghubungkannya dengan materi kebencanaan. Nomor 12, saya memilih materi gempa bumi menggunakan model problem based learning. Metode yang digunakan yaitu simulasi dan menggunakan media berupa video dan poster mitigasi. Alasannya saya memilih model ini karena dapat melatih siswa berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang mungkin akan mereka hadapi saat terjadi sebuah bencana. Selain itu, dapat memberikan pengalaman langsung melalui simulasi dan dapat mengingat langkah untuk menyelamatkan diri. Melalui video animasi, poster dapat digunakan karena bersifat visual, menarik, serta sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang berada pada tahap operasional konkret. Yang nomor 13, perubahan iklim menyebabkan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Oleh karena itu, peserta didik perlu memahami pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana. Nomor 14, di era digital, guru juga memiliki tanggung jawab untuk membangun literasi kebencanaan agar siswa mampu memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah percaya terhadap berita palsu. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi peringatan dini, video edukasi, simulasi virtual, dan peta digital dapat mendukung pembelajaran mitigasi bencana. Nah, selain itu, kearifan lokal tetap perlu dilestarikan karena terbukti mampu membantu masyarakat menghadapi bencana sesuai kondisi daerahnya masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.